Ya, Sport Lovers, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Sport 55. Dan tentunya tadi di segmen awal ya, kita sudah sedikit mendiskusikan Super Big Match yang pertama. Dan tentunya tadi kita sudah melihat bagaimana harapan-harapan dari setiap fans, baik dari Chelsea maupun dari City tentunya, dan seperti apa strategi yang akan diturunkan nanti. Tapi tentunya itu bukan merupakan strategi fix yang bakal diturunkan ya, karena ini hanya gambaran begitu. Nanti kita akan lihat sendiri seperti apa kedua pelatih dari City dan juga Chelsea untuk untuk meramu bagaimana supaya bisa memenangkan laga nanti. Nah, seperti janji saya di segmen awal tadi, di segmen kedua ini kita masih akan membahas satu laga Super Big Match, Bung Fahmi ya. Dan di sini saya sudah kedatangan bintang tamu baru saya ya. Jadi sebelum kita membahas itu, saya mau perkenalkan bintang tamu saya dulu. Di sini sudah ada Bung Septian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi ini Bung Septian ini adalah salah satu fans dari Tottenham. Iya. Wow, luar biasa. Jadi tentunya ini sebentar kita akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebenarnya strategi yang akan diturunkan oleh Tottenham untuk melawan Arsenal. Ya, tapi sayangnya hari ini kita belum sempat mendatangkan fans dari Arsenal, tapi tidak apa-apa. Sebentar ada Bung Fahmi yang akan membantu kita memberikan begitu analisanya terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh Arsenal nanti melawan Tottenham. Oke, baik. Untuk yang pertama mungkin sama kayak segmen awal, Bung Septian, kita akan melihat head to head dulu dari kedua tim yang akan berlaga nanti, karena tentunya ini bisa menjadi gambaran seberapa konsisten kedua tim begitu untuk menghadapi laga nanti ya. Ini ada 5 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Tottenham Hotspur. Kalau misalnya kita lihat sempat kalah melawan Crystal Palace ya 3-0, terus seri melawan Rennes dan kalah lagi nih di Chelsea. Wow, ini bahaya juga nih. Dan sempat menang melawan Wolverhampton ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Bung Septian dari hasil 5 laga terakhir yang sudah dilakoni oleh Tottenham. Kalau misalnya melihat dari konsisten sebuah klub seperti Tottenham ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang ada celah yang sering membuat mereka kalah seperti itu, atau memang ramuan dari sang pelatih belum terlalu efektif begitu dalam menjalankan laga-laga yang akan dilakoni? Kalau dari laga terakhir yang dimainkan, yang di Liga Inggris, dari laga pertama yang melawan Manchester City, sebenarnya konsistensi di lini pertahanan yang kurang. Oke. Ya, lini pertahanan yang kadang bagus, kadang jelek. Pas laga pertama Liga Inggris yang lawan Manchester City sangat solid, tapi yang laga berikutnya lawan Crystal Palace ya Tanganga kartu merah, terus Dyer cedera. Dan babak kedua di obrak-abrik sama Palace sampai skornya 3-0 juga. Oke. Berarti apa ya? Artinya sang pelatih ini belum mendapatkan formula untuk formasi yang klop begitu ya? Oh ya. Terlebih kehilangan back-back senior seperti Toby sama Jan Vertonghen kemarin yang cabut ke Benfica. Oke, berarti banyak pemain-pemain andalannya mereka yang harus hengkang gitu ya, dan membuat formulasi pemain yang ada di Tottenham ini ya harus betul-betul diracik ulang kembali. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Bung Septian ya, karena kan tentunya Bung Septian pasti selalu mengikuti perkembangan dari Tottenham seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari skuad yang dimiliki sekarang, apakah ada harapan tidak begitu untuk artinya Tottenham ini bisa konsisten menang terus misalnya seperti itu, atau setidaknya seri lah, jangan sampai kalah lagi dan lain sebagainya? Kalau untuk pertandingan besok yang lawan Arsenal, masih optimis. Optimis ya untuk mereka menangan, apalagi kemarin yang di Liga Carabao Cup masih menang juga meskipun lewat drama adu penalti. Masih optimis, apalagi melihat kekuatan Arsenal masih setara. Oke, setara ya, cukup setara. Nah, kalau misalnya dilihat dari susunan pemain, strategi apa yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh sang pelatih? Kalau strategi masih mengandalkan counter attack. Counter attack ya. Counter attack. Kalau dengan pemain-pemainnya sendiri, apakah pemain yang sering diturunkan di laga 5 terakhir itu masih tetap itu yang akan diandalkan, atau mungkin akan merubah susunan pemain? Kalau susunan pemain sepertinya masih sama. Masih sama ya? ya? Masih sama. Apalagi laga derby. Pasti menurunkan pemain yang terbaik ya. Oke, baik Bung Fahmi, ini menarik ya. Karena tentunya kalau misalnya kita lihat
eh, 5 laga terakhir dari Tottenham ini artinya dia belum ada kata konsisten di situ. Iya. Kadang kalah, kadang menang, dan tentunya tadi kalahnya juga cukup telak, Iya. tapi menangnya pun seperti itu juga. Iya. Nah, berarti bisa dikatakan masih ada lah sedikit celah. Iya. Tapi sebelum Bung Fahmi berkomentar, kita lihat dulu nih laga 5 terakhir dari calon lawannya nanti, yaitu Arsenal. Coba kita perhatikan. Nah, di sini Arsenal sempat menang 6-0 di laga perdana, tapi kalah 5-0 gitu ya dari City. Ini juga kadang membuat heran juga ya para fansnya, bahwa pernah kalah telak, pernah menang telak. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa masih ini juga ya untuk Arsenal. Nah, terus laga ketiga dan keempat dan kelima sempat menang, meskipun sangat tipis, dan yang kelima ya 3-0 cukup telak juga seperti itu. Nah, sedikit tanggapan dari Bung Fahmi terkait dengan ini dulu nih, Arsenal. Arsenal, Bung, kita tahu Mikel Arteta disorot dari musim lalu, Bung. Dengan apalagi sekarang di awal musim Premier League, mengalami beberapa kali kekalahan. Tentunya salah satunya kalah besar lawan City 5-0. Ya, betul, 6-0 loh. 5, Bung, 5-0 yang ya? 6 di League Cup, di Carabao Cup. Tapi di lawan City di Premier League kalah 5-0, telak. Itu Arteta jadi sorotan, bahkan banyak fans yang menyuarakan bahwasanya Arteta out. Betul. Tetapi manajemen Arsenal menyatakan bahwasanya ini adalah proses untuk Arsenal ke depan, jadi harus butuh proses, tidak ada yang instan. Tapi di 2 laga selanjutnya di Premier League tidak, walaupun dia meraih kemenangan dan clean sheet, dan kekalahan 5-0 dari Man City itu sangat buruk dari segi pertahanan. Tetapi dengan datangnya center back baru, yaitu Tomiyasu yang didatangkan dari Genoa kalau saya tidak salah, dan ada perubahan kiper yang tadinya Brand Leno di belakang, diganti dari jadi Aaron Ramsdale yang tadinya didatangkan dari Sheffield United juga. Ada perubahan yang membuat Arsenal clean sheet di 2 laga. Bahkan di laga terakhir di League Cup sempat juga 3-0. Walaupun itu masih Brand Leno, tapi itu kan Carabao Cup. Oke, ini menarik Bung Fahmi. Kalau misalnya kita lihat ya di awal musim kemarin, itu kan banyak yang meragukan Arteta gitu ya. Artinya kalah terus. Bahkan di laga perdana kalau saya tidak salah, yang dilawan itu tim papan bawah ya, promosi gitu ya. Dan kalah. Sekelas Arsenal kalah Brentford, dengan tim 2-0. 2-0. Nah, ini banyak yang meragukan fans Arsenal bahwa kayaknya Arteta tidak cocok. Ini juga sempat masuk di episode kita sebelumnya. Betul, kita sempat membuli, mohon maaf fans Arsenal. Kita sempat membuli Arsenal karena memang pada saat itu Arteta belum bisa mendapatkan susunan pemain yang bisa dikatakan klop lah begitu untuk mengarungi Liga Inggris. Tapi lambat laun dia berhasil kembali. Dan laga kelima tadi itu yang kita lihat sama-sama itu menang cukup telak 3-0 gitu ya. Oke, tadi yang disampaikan oleh Bung Septian terkait dengan strategi yang kemungkinan besar diturunkan oleh Tottenham. Seberapa besar peluang Arsenal bisa menang? Kalau saya lihat Arsenal tentu juga dari lini depan yang saya lihat ya, Bung, dengan menang hanya 1-0 lawan Norwich, serta 1-0 juga melawan apa itu tadi terakhir ya, saya lupa. Itu membuktikan bahwasanya lini depan dari Arsenal juga kurang tajam, Bung. Hanya mengandalkan Pierre-Emerick Aubameyang. Itu masih kurang, Bung. Terkadang Arteta memasukkan Lacazette, Nicolas Pepe, tapi itu belum bisa membuktikan bahwasanya lini depan dari Arsenal tajam. Itu masih bisa peluang bagi Tottenham yang mengandalkan beberapa kali ini counter attack, di mana kita tahu ada Lucas Moura, Son Heung-min, yang bisa membahayakan lini pertahanan dari Arsenal, Bung. Oke, saya ke Bung Septian nih. Tadi bisa dikatakan bahwa sejarah awal ya, contoh misalnya di musim ini Arsenal kadang tidak terlalu membahagiakan. Apakah ini juga menjadi salah satu celah untuk Tottenham agar bisa memenangkan laga nanti? Dan kira-kira formasi yang diturunkan untuk sang pelatih nanti melawan Arsenal ini apakah tetap sama atau mungkin akan berubah? Ini menurut dari pandangan Bung Septian sendiri ini seperti apa? Kalau berkaca dari pertandingan sebelumnya yang lawan Wolverhampton, formasi yang dipakai itu 4-3-3, yang dimana di depan ada Harry Kane, Son Heung-min sama Steven Bergwijn. Nah kira-kira nanti bakal itu juga tuh yang diterapkan atau
bakal dirombak? Kalau pertandingan untuk sekelas derby, sepertinya bakalan dirombak. Kan dirombak ya. Bakalan menyusun formasi seperti 4-2-3-1 Oke. atau 4-3-2. Nah, kira-kira yang menjadi ujung tombak nih atau target man untuk laga derby nanti kira-kira apakah masih tetap sama di pertandingan sebelumnya atau nanti ada nih perubahan yang dilakukan oleh sang pelatih? Tetap sama. Sama ya. Ya kalau bukan di depan Harry Kane ya Son Heung-min. Oke, pasti itu ya. Ya itu. Oke. Baik, sekarang kita akan melihat head to head dari kedua tim ya. Kita lihat kira-kira siapa yang lebih mendominasi. Coba kita perhatikan dulu di layar TV. Coba kita perhatikan ya kira-kira berapa nih. Nah, kalau misalnya kita lihat ada 58 total pertemuan dari kedua tim. Terus kalau misalnya kita lihat Arsenal menang 21 kali ya. Terus Tottenham menang 14 kali. Kalau untuk kemenangan di kandang ya untuk Arsenal 16 dan untuk Tottenham 12. Away atau di tandang Arsenal 5 dan Tottenham 2. Sementara serinya 2-3. Nah, kalau misalnya kita lihat dari head to head dari kedua tim ini, Arsenal masih unggul ya. Kalau misalnya kita lihat total kemenangan dari kedua tim, tentunya bisa dikatakan Arsenal masih cukup unggul gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya meminta nih, Bung Fahmi, melihat dari beberapa hasil pertandingan yang buruk yang dilakoni oleh Arsenal, apakah hasil head to head yang masih mengunggulkan Arsenal ini masih bisa bertahan tidak dengan skuad yang sekarang? Masih bisa, Bung. Karena head to head ini ada sejak era Arsene Wenger, Bung. Oke. Dan setelah sepak bola modern ini banyak terjadi perubahan dari skuad Tottenham maupun Arsenal sendiri, Bung. Tentu itu tidak bisa kita jadikan patokan kunci. Statistik itu pasti berbeda dengan yang ada di lapangan. Oke. Tapi yang saya pertanyakan bagi Tottenham sendiri khususnya, apakah dengan banyaknya isu tadi di awal tentang Harry Kane akan hengkang, dengan beberapa laga Premier League saya lihat Harry Kane belum pernah mencetak gol bagi Tottenham. Belum pernah. Oke, ini apakah harus kita pertanyakan. Iya, Kira-kira nanti itu kita apa yang menyebabkan? Apakah itu juga dengan dipaksakan main nanti lawan Arsenal, apakah itu tidak akan menjadi kebuntuan bagi Tottenham? Sedangkan kita tahu di dua laga terakhir di Premier League semenjak datangnya Tomiyasu dan juga digantinya kiper Bernd Leno membuat Arsenal 2 kali clean sheet, Bung, dengan pergantian starting 11 yang dilakukan oleh Mikel Arteta. Oke, baik, Bung Septian, ini menarik ya. Yang dipertanyakan tadi oleh Bung Fahmi bahwa sang bomber yang dimiliki oleh Arsenal ini masih mandul, bisa dikatakan seperti itu kalau belum. Tottenham, Bung. Maaf, Tottenham ya. Artinya memang masih mandul gitu ya, dan belum bisa memberikan gol begitu untuk timnya. Nah, sementara tadi Bung Septian mengatakan bahwa ya kemungkinan ada dua nih yang diandalkan gitu ya, ada Harry Kane dan juga Son gitu ya. Nah, kira-kira apakah nanti bisa mencetak gol? Kalau laga-laga di Premier League mungkin golnya belum ada, tapi maksudnya dari semua pertandingan sudah dijalani dari Piala Conference League yang Europa Conference League sama Carabao sudah mencetak. Jadi mungkin bakalan terangkat motivasinya untuk di Liga Inggris. Berarti Liga Inggris harus gitu ya. Play yang kemarin yang laga terakhir yang lawan Chelsea juga mungkin memang belum terlalu keluar performanya gitu ya. Performanya. Apakah memang belum terlalu klop nih antara beberapa pemain yang ada di Tottenham sehingga mungkin Harry Kane belum bisa mendapatkan suplai bola yang cukup bagus begitu? Kalau itu ya kayaknya ya. Berhubung lini tengah belum terlalu solid. Ya. Setelah peninggalan pemain-pemain inti seperti Eriksen, Dembele, banyak yang belum cocok dari lini tengah. Oke, berarti sang pelatih harus betul-betul cerdas ini ya. Artinya bagaimana caranya supaya chemistry dari setiap pemain itu saling dapat gitu ya. Karena kalau misalnya tidak baku cocok ya kadang susah juga. Ada juga beberapa klub-klub yang bertabur bintang tapi ya tidak terlalu bagus gitu ya. Karena mungkin semuanya mempunyai keegoan masing-masing sehingga perpaduan antara pemain untuk membuat sebuah gol itu kayaknya belum bisa. Karena ya itu tadi semuanya mau mencetak gol tapi kan itu tidak mungkin. Mungkin faktor pelatih baru kali ya. Nuno yang baru datang musim ini. Iya, faktor pelatih baru juga ada. Terus yang rumor-rumor kemarin yang Harry Kane yang bakalan cabut juga masih berhembus kencang sampai laga pertamanya. Oke, ini menarik. Apakah menurut Bung Septian,
kemarin kan ada rumor ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa Harry Kane akan cabut. Apakah memang hati Harry Kane ini masih di Tottenham kah atau sudah sebagian pindah nih, sehingga dia artinya tidak terlalu maksimal lagi sekarang untuk di Liga Inggris ya? Untuk di Liga Inggris sebenarnya kalau masalah rumor-rumor kemarin sebenarnya memang berpengaruh. Berpengaruh ya. Terus apalagi yang pas kalah di Liga di Piala Eropa, yang kalah di final kemarin juga betul. berpengaruh. Oh iya betul. Ya. Jadi pas kemarin kalah di Piala Eropa sudah berpikir berpikir hengkang, apalagi Tottenham sekarang masih angin-anginan begitu. Terus pelatihnya kemarin belum tentu. Kemarin ada rumor Antonio Conte, tapi tidak jadi. Terus tiba-tiba Nuno yang jadi pelatih ya. Oke, berarti ya bisa dikatakan bahwa masih ada permasalahan internal lah ya, gitu ya, yang mempengaruhi sehingga Tottenham bisa dikatakan belum terlalu konsisten begitu di setiap pertandingan karena sempat menang telak, kalah telak dan lain sebagainya. Tapi tentunya patut kita saksikan bersama karena nama besar dari Tottenham ya tentunya kita tidak bisa terlepas gitu. Meskipun mungkin di musim ini masih terseok-seok, tapi sejarah di beberapa tahun sebelumnya ya Tottenham kan salah satu tim yang cukup dipertimbangkan juga seperti itu ya. Oke, baik. Saya ke Bung Septian dulu deh. Sebelum ke Bung Fahmi, kira-kira untuk skornya nanti menurut Bung Septian berapa nih untuk Arsenal dan Tottenham? Kalau skor ya mentok-mentok 2-0 lah. 2-0 ya. Oh, cukup ini juga berarti. Melihat permainan yang kemarin bakalan ya mungkin alot permainan dari Tottenham tapi mengandalkan counter attack yang cukup efektif dari sayap seperti Son Heung-min, Lucas Moura. Ya bakalan cukup lah kalau 2-0. Ya, 2-0. Oke, berarti cukup meyakinkan ya kalau misalnya 2-0 ya seperti itu, dan ini patut kita saksikan apakah prediksi dari Bung Septian betul-betul terwujudkah seperti itu atau seperti apa. Nah, saya mau ke Bung Fahmi dulu nih. Bung Fahmi, kira-kira skornya berapa, Bung? Kalau dari skor kita harus lihat juga bagaimana starting 11 dari Arsenal maupun Tottenham ya. Apalagi yang saya dengar, bahkan saya baca tadi ada berembus bahwasanya Thomas Partey kembali bisa dimainkan di tim Arsenal. Thomas Partey adalah pemain kunci yang bisa sebagai momok di lapangan tengah bagi Arsenal. Bahkan Tottenham jika tidak bisa menguasai lapangan tengah dari Arsenal bisa mengundang kekalahan bagi Tottenham. Ini tidak bisa dipungkiri, Bung. Tapi saya masih bisa mengandalkan Tottenham karena biar bagaimana Tottenham sudah terbukti mengalahkan City 1-0 waktu itu. Hanya mungkin di beberapa laga terakhir Tottenham mengandalkan kombinasi antara pemain muda dan pemain senior yang terkadang mungkin belum klop. Tapi saya yakin Nuno dengan pengalamannya di Liga Inggris yang sebelumnya menangani Wolverhampton bisa mengatasi permainan dari Mikel Arteta. Oke, berarti masih lebih ke Tottenham ya? Tottenham. Berapa kosong? 1-0, Bung. Oke, bukan berarti Bung Septian ada di sini ya? Bukan. Bukan ya? Karena dari segi Tentunya nanti berat sebelah. Tidak. Nah ya, tetap fair ya. Dari segi formasi pun kita harus lihat bagaimana nantinya, Bung. Bisa jadi Arsenal mengandalkan pemain-pemainnya untuk bisa menyerang Arsenal keluar pemain terbuka, dan itu jikalau pemain Arsenal pemain terbuka bisa jadi itu menjadi momok yang berbahaya bagi Arsenal karena biar bagaimana Tottenham mengandalkan serangan balik yang kita ketahui waktu laga perdana Premier League waktu lawan City, Son menyetak gol dari serangan balik cepat. Counter attack. Itu yang bisa menjadi kunci bagi Tottenham untuk memenangkan laga. Makanya saya bilang prediksi 1-0. Ya. Berarti tipis lah ya. Tipis. Masih bisa 1-1 lah itu. Masih bisa. Tergantung bagaimana Arteta merespon jika terjadi gol di awal laga ataupun akhir laga. Yang membahayakan itu jikalau gol di awal laga, kemungkinan besar Arteta masih memberikan respon. Tetapi jikalau gol di akhir laga sudah game over. Game over. Sama yang akan kita bahas sebentar di segmen ketiga. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa biasanya sih kalau pertandingan bola itu ya, nanti setelah ada gol tercipta baru kelihatan mainnya. Ya, kalau misalnya belum ada yang tercipta gol, itu kadang main santai, main aman gitu ya. Ya, biasanya memang bola seperti itu sih ya. Nanti setelah ada gol yang tercipta baru tuh sang lawan merespon dengan strateginya. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Septian.
Dan tentunya Bung Fahmi terima kasih. Ya. Dan untuk para sport lovers dimanapun kalian berada, tadi kita sudah sedikit ya, saya dibantu oleh Bung Septian dan juga Bung Fahmi menganalisa terkait dengan bagaimana peta kekuatan untuk kedua tim ini, yaitu Arsenal dan Tottenham, dengan kalau bisa dikatakan bahwa kedua tim ini masih konsistennya belum dapat gitu ya, sempat kalah, sempat menang, dan itu pun cukup telak ya, kalah menangnya cukup telak. Jadi bisa dikatakan kekuatan dari kedua tim ini hampir sama lah begitu, meskipun tadi prediksi yang disampaikan oleh Bung Septian, salah satu fans dari Tottenham, dan juga Bung Fahmi yang bukan fansnya sama sekali. Ya. Netral, Bung. Ya, sudah memberikan sedikit artinya kayak prediksi gol gitu ya. Dan tetap menjagokan Tottenham. Ada tadi 2-0 dan 1-0. Ya, nanti patut kita saksikan apakah memang prediksi dari Bung Fahmi dan juga Bung Septian ini sesuai gitu, ataukah bahkan sebaliknya Arsenal bisa memenangkan laga nanti. Nah, ini patut kita saksikan bersama. Oke, baik, sport lovers jangan kemana-mana ya, karena tentunya di segmen ketiga nanti kita akan bahas sepak bola lokal yang ada di Indonesia. Maka dari itu tetaplah di Sport 55. Thank you.